Oke, guys, sampai jumpa lagi, berjumpa lagi maksud saya dalam channel Sunrise Hunter. Yang sebelumnya channel Sunrise Hunter ini biasanya berbagi keperluan kepada teman-teman semua terkait dengan pemandangan alam yang ada di beberapa wilayah. Namun kali ini lewat channel ini saya ingin berbagi pengalaman. Semoga pengalaman saya ini dapat memberikan hal yang atau dapat menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Baik, beberapa hari yang lalu saya ngerasa ada sesuatu. Ini kena perasaan ya. Saya sempat cerita ke teman bahwa dalam beberapa hari ke depan kemungkinan saya akan menghadapi masalah yang besar. Dan memang dalam hitungan hari ternyata masalah itu datang. Berawal dari saya mendapatkan pesan messenger berupa kata-kata yang mengajak saya untuk berteman. Kemudian saya menerima pertemanan itu melalui media sosial Facebook. Singkat cerita, komunikasi pun mulai berjalan saat itu dan ternyata dia adalah wanita yang cantik. Ketika saya cek profil di Facebook, dia wanita yang cantik banget. Dan sangat tidak mungkin dalam kapasitas dan keadaan saya bisa memiliki wanita secantik itu. Namun karena ini adalah media sosial, saya ingin menjalin hubungan pertemanan dengan dia, pertemanan yang baik. Namun dalam perjalanan dia mengajak membahas materi-materi syur, materi-materi yang bersifat intim. Akhirnya saya terjebak dan mengikuti pembicaraan itu bersama dia sampai dia pun menawarkan mengajak melakukan hubungan intim lewat media sosial. Namun saya sempat menolak karena saat itu saya sedang berada di teras rumah. Dia memaksa untuk berhubungan, berbagi hal-hal yang sensitif pada diri kita. Namun saya tetap menolak karena saya tahu bahwa ada beberapa kasus jebakan melalui modus-modus seperti ini. Namun tiba-tiba saya menerima video call lewat messenger dan itu dari dia dan saya terima. Nah, dalam video itu saya kaget melihat dia sedang beraksi membuka semua busananya dan berusaha memperlihatkan ke saya. Saya pun melihat video itu dan sempat shock, kaget. Sebagai laki-laki, ya pemandangan yang menarik. Namun saya berusaha untuk menutup pandangan saya dan menoleh atau menunduk untuk tidak terlalu fokus karena kebetulan di hari itu saya sedang berada di teras rumah teman. Di malam itu saya sedang berada di teras rumah teman dan teman pun sempat melihat sampai dia bertanya, "Itu siapa?" Dan saya jelaskan ke teman saya, teman baru, dan saya nggak tahu kenapa kok dia tiba-tiba video call sama saya melalui messenger dan memperlihatkan hal-hal seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian dia menutup videonya. Kemudian dia mengirim pesan lewat messenger. Dia bilang, "Kenapa hanya menonton dan tidak melakukan bareng?" Saya bilang, "Melakukan bareng dengan cara seperti apa?" Dia bilang, "Ya bareng. Saya juga ingin melihat hal yang intim dari diri kamu." Tapi saya tetap menolak dengan alasan saya katakan bahwa saya sedang di teras rumah. Akhirnya dia bilang, "Udah ke kamar mandi aja." Gitu. Saya pun tetap menolak. Akhirnya saya buat janjian sama dia, "Ya udah, kalau memang kamu memaksa, besok kita lakukan."
sesuai ajakan kamu. Nah keesokan harinya saya juga nerima pesan dari dia dan dia menagih janjinya. Tapi saya katakan saya sedang bersama teman. Namun dia tetap menagih janji itu. Akhirnya saya bilang sama dia, tak perlulah seperti itu. Saya lebih senang melihat kamu dalam balutan busana. Walaupun itu busana seksi tanpa hijab, saya lebih senang kamu menggunakan busana, saya bilang, daripada kita harus bugil. Saya menghargai. Oke, baik. Saya lanjutkan ceritanya tadi. Jadi setelah dia menagih janji keesokan harinya, karena memang saya janjian sama dia, oke, kita coba besok. Nah besoknya pun saya tidak melakukan dan saya tetap menghindar. Dan dia tetap menagih janjinya itu. Akhirnya saya bilang ke dia, itu tadi, udah lupakan itu, yuk kita berteman secara baik. Ya dia tetap ngotot, dia bilang kamu nggak asik. Saya bilang kalau obrolan udah mulai nggak asik, kamu bisa blok saya dan kita bisa akhiri, saya bilang. Tapi sayang sekali jika pertemuan ini kita tidak jadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa kita jadikan media untuk saling berbagi, karena saya tahu kamu dari Jambi. Akhirnya saya menawarkan produk madu. Saya bilang bantu saya, kita usaha bareng, bantu saya carikan saya pasar madu. Nah dia juga mengaku bahwa dia sedang menjalankan usaha kebab seperti itu, dan ternyata kita punya passion yang sama. Dia pengusaha kecil-kecilan sama seperti saya. Tapi dia tetap menolak. Dia tetap menolak karena memang fokusnya dia bukan ke situ. Fokusnya dia itu adalah ingin mendapatkan momen pada diri saya yang bisa dia jual. Akhirnya karena saya sudah mulai mengikuti dan saya sudah mulai menangkap bahwa akan ada permainan di balik ini. Sesuai dengan kata dia, kalau saya mau menjebak kamu, sudah dari awal-awal saya jebak. Dari pembicaraan kita pun saya sudah mulai jebak, karena memang dalam pembicaraan itu saya juga mengikuti permainannya dia. Saya juga berusaha nakal, sampai saya juga mengatakan hal-hal yang menarik, yang indah. Saya katakan ke dia, kamu itu cantik, bidadari. Saya bilang, saya juga sudah melihat kamu secara keseluruhan karena kamu sudah mengirim video kamu seperti itu. Akhirnya dia, ya udah, kalau memang kamu mau menjalin hubungan sama saya, kita berbagi WA gitu kan. Saya lagi berpikir juga, untuk apa WA sementara kita juga punya media untuk komunikasi. Namun saya sudah mulai curiga. Akhirnya saya mengikuti permainannya dan saya coba kirim WA saya. Begitu saya kirim WA, tidak berselang waktu lama, tiba-tiba dia mengirim semua chatting saya ke dia. Kemudian dia mengirim ada cuplikan video ketika dia video call sama saya, yang video itu tidak pernah saya minta, namun dia tiba-tiba menelepon saya dengan memperlihatkan apa yang ada pada dirinya, semuanya dibuka, busananya dibuka. Tapi saya tidak meminta, namun ketika saya buka video callnya, tiba-tiba dia dengan atraksi seperti itu. Dan setelah dia kirim semua, kemudian dia kirim semua pertemanan saya, termasuk kepada istri. Nah yang pertama, dia mencari akun istri saya Facebook, kemudian dia bilang, begini ya bang, tinggal kita mengikuti tahapannya. Saya bilang, tahapan bagaimana? Jangan pura-pura bodoh, dia bilang. Saya akan bisa membagi ini kepada siapapun, kepada teman-teman kamu, termasuk istri kamu. Dan dia sudah mulai nada mengancam. Ya saya juga kaget lah kan, karena yang jelas istri mana yang tidak akan marah, tidak akan bersedih ketika melihat suaminya melakukan hal-hal seperti itu. Yang jelas pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi ketika video itu disebar oleh dia. Akhirnya saya bilang, ya udah, makasih, ternyata ini jebakan. Saya bilang, saya nggak sempat mikir ke sana. Udah, kita sekarang tinggal bertransaksi, kata dia. Kenapa harus begini? Dia bilang, ya inilah cara saya mencari uang bang, kata dia. Cari uang, cari duit, mencari makan, cari jajan, kemudian
mencari paket. Ya udah, saya bilang, tapi saya tetap tidak bisa. Saya bilang, saya tidak bisa. Udah, kamu usahakan aja. Saya minta bantuan sama kamu karena sekarang saya sedang butuh uang. Kata dia, nggak usah banyak-banyak, 1 juta saja. Waduh, saya bilang, itu uang yang banyak. Sekarang saya sedang dalam masalah. Saya bilang, saya sedang dalam saya terlilit utang. Saya bilang gitu sama dia, tapi dia bilang usahakan dulu. Oke, nanti kalau ada rezeki yang halal saya usahakan. Kata dia, berapa? Dia bilang, saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa sebutkan angkanya. Saya nggak bisa sebutkan angkanya. Saya bilang, nanti kalau ada rezeki yang halal saya akan berikan. Tapi rezeki ini, pemberian saya ini jujur bukan untuk menebus kesalahan saya atau saya ingin menghindar dari dosa atas apa yang saya lakukan. Tidak, saya bilang, saya tidak ingin menyogok Tuhan dengan materi. Ya, kalau memang ini menjadi jalan hidup saya, menjadi ridhonya Allah, ya saya harus menjalani ini. Kalau memang terpaksa harus keluarga saya hancur, reputasi saya hilang, kemudian nama baik saya hancur, saya bilang kalau memang ini sudah menjadi ketentuannya, saya terima. Namun yang jelas ketika nanti pun saya akan memberikan kamu sesuatu, ketika saya punya rezeki yang halal, itu adalah murni atas pemberian seorang teman. Saya bilang gitu. Kata dia, udah nggak usah banyak bacot, kamu usahakan, saya butuh uang 1 juta itu tadi. Akhirnya saya bilang, ya udah, kita pikirkan besok. Ini sudah malam. Ya, saat itu kurang lebih udah jam 11:30 lah. Saya bilang, saya mau istirahat. Saya pusing, kita pikirkan besok. Dan saya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat yang was-was, takut, gelisah gitu kan. Sampai enggak bisa tidur malam itu. Saya bilang sama istri, kamu gak usah tidur sama saya, kamu jauh-jauh aja karena saya sedang tidak mandi, badan saya sedang kotor. Saya bilang gitu, saya sedang bau busuk. Oh, nggak apa-apa, ya udah, dia tidur di samping saya. Sampai malam pun dia hanya mengirimkan pesan ke saya lewat WA, berapa, kapan gitu. Tapi saya tidak ngubris. Nah, pagi hari dia menjelang subuh, ya saya sholat subuh, kemudian dia masuk WA gitu kan. Kirim pesan lagi, yo bang, kapan, berapa gitu kan, kemana aja, kok ngilang. Ya saya bilang, saya sholat dulu, saya berusaha untuk menenangkan diri karena dalam waktu dekat saya akan menghadapi masalah besar. Saya bilang gitu. Udah, nggak usah banyak ngomong, abang segera kirimkan kapan gitu kan, berapa. Saya tegaskan ke dia, saya bilang, saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa, kamu dengan orang yang salah. Saya bilang, kamu dengan orang yang salah, kamu tidak dengan orang yang tepat. Saya tidak punya materi, tidak punya banyak harta untuk itu. Kalaupun saya kasih kamu sekarang, dan ini tidak hanya untuk hari ini, ini akan terjadi berulang-ulang. Saya bilang, kata dia, saya janji, ini yang pertama, pokoknya abang kirimkan saja. Saya bilang, tidak, udahlah, ini adalah kesalahan yang harus saya tebus. Saya ikhlas menerima semua ini. Ya, cuman saya punya keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat. Saya bilang, la ilaha illallah saja, la haula wala, saya tidak punya daya upaya untuk ini gitu. Saya bilang gitu, karena ini memang sudah ketentuan dan ini adalah resiko yang harus saya hadapi. Saya bilang gitu. Kamu belum terlambat untuk melakukan ini. Kalau saya untuk memperbaiki diri saya di mata kamu, untuk mencegah kamu untuk tidak melakukan itu, ini sudah sangat terlambat. Saya bilang, tapi kamu belum terlambat untuk melakukan keinginan kamu. Saya bilang, saya ikhlas, sebarkan saja. Ya, memang saya saat itu memang sedang terpukul dan saya bilang saya ikhlas. Tapi menarik memang. Banyak hal yang bisa saya tangkap di sini, makanya saya beranikan diri untuk berbagi bersama teman-teman. Sampai saya bilang, jika kamu meminta dengan cara yang baik-baik, saya bisa berikan kamu. Tapi tidak dengan cara seperti ini, saya bilang. Enggak, saya butuh uang, saya sedang sangat butuh uang bang, tolong bantu saya. Saya bilang ke dia, Allah Maha Kaya, mintalah dengan Allah, dengan cara baik-baik. Saya bilang, tidak dengan cara seperti ini. Udahlah, enggak usah bawa nama-nama Allah, kata dia kan. Saya butuh uang, saya mohon ke Allah melalui tangan kamu, seperti itu. Tapi tidak, saya bilang, ketika saya memberikan kamu ini, maka sama halnya saya menyogok Allah untuk
tidak membalas kesalahan saya. Saya bilang ya, saya bilang biarkan Allah membalas ini. Mungkin ini adalah balasan terbaik karena saya yakin Allah itu hitungannya sangat teliti, sangat rapi, sangat pas hitungannya. Dan kalau memang ini harus saya hadapi, ya udah, itu adalah hitungan Allah. Saya bilang saya tidak bisa menghindari. Kata dia, udah nggak usah banyak bacot anjing, gitu kan. Saya berusaha untuk menenangkan dia, memberikan wejengan, mengingatkan dia. Tapi ya memang karena manusia yang memang sudah pekerjaannya seperti itu, tentu ini akan menjadi pekerjaan yang susah bagi saya untuk merubah mindsetnya. Dia tetap kokoh dengan pendiriannya untuk menyebarkan video itu. Nah, dalam video itu mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan video teman Facebook saya khususnya atau istri saya. Melalui konten ini saya katakan ke dia bahwa saya tidak melakukan hal yang lebih, karena buktinya saya dalam video itu dia hanya memutar video yang hanya saya melihat dia ketika dia membuka busana. Artinya saya tidak melakukan hal yang lebih. Kalau untuk niat mengancam, maka pasti dia akan memilih video yang paling berbahaya. Jadi dalam daftar galerinya dia tidak ada video saya selain hanya itu saja, dan itu hanya terjadi dalam beberapa detik saja, tidak lama. Karena memang saya sangat menolak itu. Ya hikmahnya begini. Ya, tetap ada nilai hikmahnya, ya tetap ada pesan moralnya dalam ini. Ya memang laki-laki itu terkadang juga seringnya bermain di media sosial gitu kan, mencari teman bicara. Maka bijaklah dalam mencari teman bicara kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali modus kejahatan yang bisa dilakukan lewat media sosial, salah satunya ini. Ini adalah modus terbaru. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering mencari hubungan pertemanan di luar sana dengan orang yang tidak dikenal, berhati-hati dengan hal ini jika kalian tidak ingin semuanya menjadi hancur. Nah, ini adalah pengalaman saya dan saya ingin berbagi biar hal ini tidak terjadi kepada teman-teman. Singkat cerita, karena saya sudah tidak bisa merubah mindsetnya dan dia tetap memaksa bahwa akan menyebarkan video itu, saya bilang demi Allah saya ikhlas. Ini adalah langkah atau hari-hari saya, awal dari hari saya ketika video itu kamu sebar. Sakit memang, saya bilang tidak enak, dan Allah Maha pemberi balasan. Saya ikhlas dengan apa yang kamu lakukan, namun ketika terjadi sesuatu mulai hari ini dan seterusnya pada diri kamu, menimpa kamu dalam kehidupan yang masih panjang ke depannya, demi Allah itu bukan karena saya, itu semata-mata karena Allah. Karena Allah Maha mengetahui, saya sudah mengikhlaskan semua ini seperti itu. Dan sampai detik ini saya belum bisa beranikan diri menceritakan hal ini kepada istri saya, kepada orang rumah saya. Sampai saat ini pun saya juga sedang mengajar hati saya untuk menerima ini. Kalau memang hal terburuk terjadi hanya karena ini, maka inilah jalan yang harus saya tempuh. Jadi buat teman-teman, berhati-hatilah dalam bermain di media sosial. Karena jujur, awalnya saya hanya ingin iseng dan saya sudah tahu ini adalah sebuah jebakan. Tapi jujur, saya tidak tahu tahapannya seperti apa. Karena saya sudah tahu ini adalah jebakan, saya tidak menerima apa permintaan dia, saya tidak mengikuti apa permintaan dia. Namun modusnya adalah, poin yang bisa kita ambil di sini, meskipun kejahatan itu tidak datang dari kita, kejahatan itu karena ada kesempatannya, akhirnya modusnya adalah dia menelpon kita. Kemudian begitu kita buka telepon WA ya, video call khususnya, begitu kita buka, kemudian dia langsung membuka. Jadi itu pesan moralnya, kita harus berhati-hati
menggunakan media sosial, karena ada banyak modus kejahatan yang mengancam kita, yang sama sekali kita tidak tahu jebakannya seperti apa, tapi itulah kejahatan. Dia bisa melakukan banyak cara dan itu luput dari kita biasanya ketika ada hal-hal yang menarik yang ingin kita kejar dan kita lupa bahwa sebenarnya sedang kita dalam permainan yang sangat membahayakan. Jadi itu, hati-hati sekali lagi ketika menggunakan media sosial kalau hal terburuk tidak ingin terjadi pada diri kalian. Ya, ini adalah pengalaman saya dan jujur saat itu saya memang sudah tahu ini adalah sebuah jebakan dan saya mengikuti permainannya. Saya harus mengorbankan diri saya untuk mencari tahu ada jebakan apa di balik ini semua. Sumpah, saya sangat tidak menyangka hal ini akan terjadi. Artinya ketika dia menginginkan kejahatan itu dia lakukan, dia ingin memuluskan ancamannya, dia sudah melakukan dari awal. Ya, tidak perlu ada pembicaraan lama dengan saya. Namun kenapa pembicaraan itu lama? Karena dia ingin mendapatkan hal yang lebih berbahaya dari diri saya. Namun bersyukur sekali saya menolak itu karena saya sudah menangkap ada sinyal-sinyal jebakan. Karena di awal saat dia video call sama saya, dia sudah memperlihatkan tubuhnya dan itu sudah menjadi hal yang menarik ya. Jadi ketika videonya diedit itu seakan-akan saya memang sedang ngobrol sama dia. Seperti itu. Padahal obrolan itu atau pembicaraan seperti itu tidak pernah saya inginkan, tapi dia menyodorkan ke saya ketika dia menghubungi saya melalui video call messenger. Nah, ketika terbuka, jadi nampak di sana seakan-akan saya sedang berkomunikasi dan menikmati apa yang dia lakukan seperti itu. Ya, inilah kejahatan. Inilah kejahatan, tapi sepele memang, tapi sangat berbahaya. Untuk itu buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman sama dengan saya, yang juga sering bermain dengan sama seperti saya, mencoba cari pertemanan meskipun niatnya baik, mau dijadikan teman, rekan bisnis dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi hati-hati dengan modus ini. Saya hanya bilang jadi pertemanan yang baik, cintai, sayangi apa yang kalian miliki, biar semuanya akan baik-baik saja. Demikian, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya.